Kanjeng Rama ingkang adhedham parawonten kraton ing kasuwargan satunggalipun kalodhangan ingkang indah sanget menawi ing dalu menika kawula saged sesarengan midhangetaken sabda pangandikan Paduka. Kawula nyuwun supados Gusti njebati kawula sami kanthi makaten menapa ingkang dipun andharaken saking pangandikanipun Gusti saged ngiyataken libur lan bangun iman kapiandelan kawula. Kawula nyuwun Paduka kuwaosi kawula kanthi Sang Roh Suci Paduka lan kawula tampik sedaya roh awon ingkang badhe mendhet pangandikanipun Gusti saking manah kawula. Kawula nyuwun supados sedaya panggoda Paduka singkiraken. Namung Sang Roh Suci kemawon ingkang makuwon lan nguwaosi kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Monggo pinarak. Shalom. Dereng kesel? Ya, amin. Nah, saderengipun kula badhe ngaturaken pangandikanipun Gusti sebelum saya memberikan firman Tuhan. Baik, kalau saya mengenalkan diri saya dulu, saya dari Lembaga Pelayanan Trisno Wedaring Rahayu. Dan lembaga ini sudah kerjasama dengan Sinode GITJ selama 4 tahun ini berjalan. Dari Ketua Sinode yang lama Pak Katrisno dan sekarang ini Pak Pujo Kartiko. Jadi sebetulnya kalau panjenengan ngundang kula niku ora salah, sebab antara lembaga kula Lembaga Pelayanan Trisno Wedaring Rahayu kalian Sinode GITJ niku sampun kerjasama dalam mengembangkan menumbuh kembangkan iman. Lan menawi panjenengan badhe mirengaken renungan-renungan saking Lembaga Pelayanan Trisno Wedaring Rahayu, panjenengan saged mirengaken saking Radio Nafiri. Saya basa Jawi utawi basa Indonesia. Radio Nafiri ingkang wonten Tayu mriki. Menika pitepangan kula. Lajeng wonten kaset-kaset kala wau sampun dipun sanjangaken kalian MC. Kaset-kaset menika mboten ngemot gending-gending kadonyan, tapi gending-gending kasukman. Jadi sejak kelahiran Tuhan Yesus ngantos tantangan-tantangan kehidupan jenengan saged pirengaken kalian leson rohani panjenengan badhe kaangkat. Menika reginipun 17.000 gangsal atus, murah meriah. Iwak sak kilo wis entuk kaset setunggal nggih. Nah, para Bapak Ibu saderengipun panjenengan ngasta Alkitab sedaya? Ngasta? Monggo kita buka Markus Injil Markus pasal 16 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pakai bahasa Indonesia saya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus,
ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu melihat dia. Sekarang saya baca ayat yang ke-8, saya lompati sedikit. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpan dalam hati dan memegangnya di dalam kehidupan. Bapak Ibu, panitia memberi tema yaitu siap menghadapi tantangan. Kalau di dalam bahasa Jawa nggih menika nyawisaken jiwa raga ngadepi kangelan. Orang hidup itu suka bahagia. Orang hidup itu tidak senang kalau menderita. Orang hidup itu kepengennya meningkat, 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 dan meningkat. Dan kalau bisa jangan sampai gagal. Itulah rencana yang ada dalam hati kita. Saya akan memberi contoh dulu, cerita dulu. Ing sawijining dinten wonten lare nem bocah ganteng alus menika kasmaran kalian satunggalipun wanita biduanita. Wanita menika ayu trinil-trinil, wayu sangat. Pemuda ini jatuh cinta kepada seorang biduan yang cantiknya minta ampun. Sebagai penyanyi di mana-mana dia terkenal, sekali manggung bayarannya ratusan juta. Nem-neman niku ora iso turu. Awan praupane wanita menika tansah jejogetan wontening panonipun. Malam tidak bisa tidur, siang begitu gelisah, lunggora jenjem ngadeg ora kepenak. Memang namanya orang kasmaran itu begitu, orang jatuh cinta itu begitu. Nah, pada suatu ketika dia berdoa, karena memang orang Kristen itu berdoa supaya ada kesempatan untuk mengenal biduanita ini. Berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, tidak pernah kesampaian, hanya untuk salaman saja. Ingin sekali pemuda itu hanya salaman saja, kok angilira jamak-jamak. Nah, pada waktu itu ada kesempatan. Dia bisa pulang ketika biduan itu manggung, bagaimana rambutnya kalau sedang terurai di mata dikipatkan begini. Wah, sudahlah. Solah tengkae ndadekke pemuda niku wis ora iso turu. Nek mesem, nek nglirik, nek ngrungokke musike sedaya mboten nate ical saking pikiranipun. Ketika itu dia mendapat kesempatan, dia kepengin belakang sendiri pulang. Sampai satpamnya tanya, "Ono apa to, Mas?" "Aku harus salaman karo mbake kuwi kok." "Lha apa salaman barang iki?" "Wis to." Lajeng satpam niku mara, "Mbak, ana sing arep kenalan." "Sapa?" "Kae lho." Lajeng nalika semanten salaman. Duh, para pamirsa sederek sidang jemaat ingkang kempaten mriki, rasane nalika nyenggol tangane wong ayu niku keringet adem niku wis ora karuan, ngebaki gegeri. Para sederek sing saged disanjangke, "Mbak, aku kepengin kenal karo sampean." "Mas, kepengin kenal karo aku?" "Iya." "Tenan, Mas?" "Iya."
Masa kok ora percaya to? Tenan Mas. Tenan. Aku telung sasi ndedonga. Ndedonga bareng arek kenalan karo aku. Iya. Mas, nek arek kenalan karo aku pikir sesasi. Suwe men tok sesasi barang. Ora sesasi dipikir. Para bapak ibu nalika semanten saestu dinteni sesasi. Kok arek kenalane kok ngantek sesasi lha opo? Tapi biduan itu kemana dia manggung, laki-laki pemuda ini senantiasa datang dan duduk di depan, tidak berkedip ketika penyanyi ini sedang melantunkan sebuah nyanyian. Orang namanya kasmaran itu begitu. Saya tidak tahu apakah bapak ibu pernah jatuh cinta. Nah ketika itu bapak ibu akhirnya memang bisa berkenalan. Mas pripun? Jadi kenalan dengan saya. Mbak tak enteni sesasi kaya 30 tahun. Mosok right ora seneng. Baik Mas, kita nanti makan bersama, saya yang bayar. Makan di mana? Di restoran. Saya yang bayar. Wah, kaya kebanjiran segara madu. Iso kenalan karo wong ayu trinil-trinil sing dadi weteng atine sing marake ora iso turu. Dan akhirnya memang makan bersama. Bagaimana makannya begitu lembut. Sedikit-sedikit, minumnya juga sedikit. Wah, memang sudah lengkap kecantikannya. Bukan hanya suaranya bagus, tetapi juga lagehane pancen yang semake ati. Yang semakin hati meraati. Bapak Ibu, setelah itu eneng kesempatan. Saiki sisan aku arep kondo nek aku jatuh cinta. Bapak Ibu nalika semanten lajeng pemuda kalau mau bilang, pemuda kalau mau sanjang. Mbak, saya mau matur. Matur apa Mas? Aku sejatine tresno karo panjenengan. Hah? Apa Mas? Aku jane tresno karo panjenengan. Ingkang jaler dolanan gelas kira-kira ditampa apa ora gitu. Apa wis tak pikir to Mas? Sudah. Betul? Kalau memang Mas betul-betul tak tunggu sebulan. Kalau iya nanti seluruh biaya pernikahan saya yang membiayai. Hah, yang benar? Iya. Dan aku akan mengundang 1000 orang. Saya yang membiayai Mas. Betul, tidak kecewa? Enggak. Betul tidak kecewa? Enggak. Saudara-saudara, singkat kata, akhirnya memang menikah. Tamunya tidak sedikit, 1000 orang, banyak sekali. Dan memang namanya biduanita yang terkenal ya. Dan ternyata memang tamu-tamu tidak pulang-pulang. Wah, murah mulih-mulih toh iki gitu. Dan malam pertama. Saya mau cerita malam pertama enggak ini? Ya, malam pertama. Saudara-saudara, ketika malam pertama, ayo Dek. Sik Mas. Orang itu korek-korek kuping. Loh. Lah apa dek orek-orek kuping? Dan ternyata saudara, alat pendengarnya dilepas. Waduh. Ternyata istriku tuli. Sudah jadi istri. Ternyata istriku tuli. Terus dia korek-korek lagi matanya dan dilepas. Aduh, rupanya selama ini matanya adalah mata palsu. Waduh, istri saya udah buta. Rambutnya yang ngandan-andan itu ketika itu dilepas. Dan ternyata gundul. Aduh, wis buta, budek, ijek gundul.
Dan yang berikutnya, giginya yang miji timun itu dilepas dan ternyata ompong semua. Belum selesai di situ, dia masih korek-korek kakinya yang jenjang, kakinya sing kaya padi, dibuka dan ternyata selama ini kakinya palsu. Duh, wes wuto picak gundul cek pincang sih sisan. Nek dadi wong Kristen kira-kira sida apa ora nikah ngene iki? Diteruske apa mboten apa golek wong liya? Saudara-saudara, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Oleh karena itu saya mengatakan tema kita cocok siap menghadapi tantangan. Hidup itu kadang-kadang harus menghadapi orang lain buta kepada kita, orang lain ompong kepada kita, orang lain gundul kepada kita, tidak punya pikiran dan tidak mengerti kepada kita, tidak ringan kaki untuk menolong kita, dan itulah kenyataan yang kita hadapi. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, di dunia ini, yang paling mungkin, yang paling pasti di dunia ini adalah perubahan. Perubahan hidup. Kemarin saya ditelepon oleh salah seseorang. Pak Puji, tindak griya sakit. Enten napa bapak kula sakit? Loh, kenapa kok sakit? Iya, bapak saya jatuh dari pohon dan sekarang udah koma. Kemarin masih ngobrol, kemarin masih ke gereja, kemarin masih memuji Tuhan, dan hari Sabtunya meninggal dunia. Sekarang harus jadi yatim, tidak punya ayah, ibunya menjadi janda, padahal kebutuhannya banyak. Saudara-saudara, hidup ini memang kita mengharapkan perubahan kepada yang baik, perubahan kepada yang sejahtera, tetapi pada kenyataannya kita ini berubah tidak pernah yang kepada yang baik, tetapi terus turun dan turun. Ada orang Kristen di Malang ini karena tidak siap menghadapi penderitaan, dia dan anak keempatnya diajak cepat-cepat ke surga, minum racun, mati. Orang Kristen? Bukan orang Kristen. Orang Kristen, orang yang tahu gereja, dulu gajinya suaminya 10 juta per bulan, tiba-tiba melorot jadi 3 juta. Biasa hidupnya tinggi, sekarang harus 3 juta. Dulu pakainya odol, sekarang pakai batu merah. Siap enggak kita menghadapi persoalan demikian? Oleh karena itu tema kita, siapakah yang bisa menggulingkan batu ini? Tantangan terlalu berat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya hidup kita ini sedang di ujung tanduk. Makanan sekarang banyak sekali mengandung zat-zat kimia yang membuat kanker. Besok itu saya hari Minggu dikasih tahu supaya saya mengunjungi seseorang yang sekarang sedang menantikan dipanggil Tuhan, sakit kanker. Ada beberapa yang menjadi batu yang kita tidak bisa bangkit sebagai orang Kristen. Kita tertindih batu itu sehingga di dalam kekristenan hanya begitu saja. Hidupnya tidak pernah sejahtera. Walaupun tiap hari ke gereja, tiap hari mendengarkan khotbah, tetapi tidak ada sukacita. Karena apa? Dia mengembangkan ketakutan. Takut menghadapi kehidupan ini. Takut menghadapi segala macam kebutuhan yang semakin membengkak. Kalau dulu
uang 10.000 bisa membeli bensin itu sampai 4 liter. Sekarang 10.000 hanya 2 liter. Harga-harga semakin naik tinggi, gaji kita, bayaran kita nggak pernah bertambah. Betul? Begitu sukar hidup ini. Dan orang banyak takut menghadapi masa depan yang susah. Saya ada kesaksian seorang yang bernama Glenn. Dia adalah pelari terkenal dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Pelari yang luar biasa dan semua penghargaan ada di dalam almarinya. Tetapi pada suatu ketika dia terjatuh dan tidak bisa jalan lagi. Dokter katakan begini, Glenn, kamu harus operasi. Kakimu harus dipotong. Saudara-saudara, betapa takutnya. Kalau dulu terkenal, dia sekarang nggak akan punya kaki lagi. Kerja aja susah bakalnya. Masa depannya kayak apa? Dia tidak berdaya. Dia hanya mengalirkan air mata saja. Apa hidup ini? Untuk apa aku hidup kalau nggak punya kaki? Saudara-saudara, di tengah-tengah keputusasaannya, dia teringat akan Yang Maha Kuasa. Dia teringat orang yang bisa mengubah dunia, orang yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa menggulingkan batu-batu yang berat sekalipun, yang orang tidak bisa mengangkatnya. Seperti perempuan, siapakah yang bisa menggulingkan batu ini? Saudara, dia katakan begini sama Tuhan, Yesus, engkau tahu kakiku akan dilepas oleh dokter. Tetapi Yesus, kalau Yesus benar berkuasa, kaki saya supaya tidak dioperasi. Kalau sembuh Tuhan Yesus, kaki ini tidak hanya untuk saya bawa lari-lari. Kaki ini saya bawa untuk memberitakan kabar kesukaan kepada dunia. Kalau boleh kaki ini saya minta kembali Tuhan, supaya tidak dilepas. Saudara-saudara, pagi itu dokter memeriksa dia. Dia periksa ulang supaya jangan sampai salah mengoperasi. Dan dokter katakan apa? Glenn, tidak usah dioperasi. Tetapi syaratnya kamu harus berlatih. Kamu harus berlatih. Kamu harus berlatih supaya mengembalikan ototmu, mengembalikan sarafmu seperti sedia kala. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan untuk berkarya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita bertepuk tangan untuk kehebatan Tuhan. Saudara tidak perlu takut kalau punya Tuhan Yesus. Menghadapi kehidupan yang sukar jangan takut. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkan kita. Ini kesaksian yang terjadi baru-baru. Dan orangnya sekarang masih hidup. Seorang ibu, dia sakit kanker dari rahimnya. Sehingga dia pendarahan terus setiap hari. Dan setiap hari dia harus berganti kain, 5 kain setiap hari. Karena pendarahan terus dia. Saudara-saudara udah putus asa. Dibawa ke panti rapih di Yogyakarta sana. Dokter katakan, di sini sudah tidak ada obatnya, Bu. Kalau boleh, bawa saja ke Singapura. Saudara-saudara, sudah habis-habisan. Tidak ada lagi yang dijual. Dia lebih baik pulang dan mati pelan-pelan. Saudara-saudara, ketika itu ada pimpinan radio yang bilang, Bu, tolong dengarkan hal-hal rohani saja. Untuk kesempatan kalau nanti dijemput oleh Tuhan. Saudara-saudara, ibu tadi membeli radio, harganya tidak mahal. Tetapi bisa mendengarkan. Salah satu yang didengarkan adalah khotbah-khotbah saya. Di dalam keputusasaan, di dalam kesedihan, di dalam ketidakberdayaan, dia menelpon saya di Batu Malang sana. Saya ingat jam 9 malam dia nelpon.
Pak Puji, saya bernama Yulia, saya sakit kanker dan saya pendarahan. Setiap hari Pak Puji 5 kain, saya harus ganti kain. Saya sekarang jadi bunga tempat tidur, tidak bisa kemana-mana. Saya ingat telepon dari Solo ke Batu itu telepon interlokal. Saya katakan, Bu, tolong saya mau berdoa untuk ibu melalui kabel ini. Saudara, saya doanya tidak panjang. Tuhan Yesus, beri kesempatan ibu ini hidup. Beri kesempatan ibu ini untuk menikmati kebahagiaan hidup. Dan angkat itu penyakitnya. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Dan saya sudah lupa, saya sudah serahkan kepada Tuhan. Itu Tuhan, bukan saya. Saya hanya meminta dalam doa. Apa yang terjadi saudara? 3 bulan kemudian saya diundang pelayanan di Solo. Pimpinan radio itu bilang, Pak Puji, apakah tidak nengok Bu Yulia? Saya kaget saudara-saudara. Kenapa harus saya lihat? Tolong Pak Puji, lihat Ibu Yulia. Saudara, saya keringat dingin. Jangan-jangan ibu ini tambah parah, tambah sakit. Dan dia akan bilang, lihat Pak Puji, doa Pak Puji nggak ada apa-apanya. Saya pikir begitu. Saya maksa supaya saya tidak bisa datang ke rumahnya. Tetapi pimpinan radio itu, mari Pak Puji, saya antar ke rumahnya pakai mobil saya. Saudara-saudara, ketika sampai di rumahnya, rumah itu sepi. Dan ketika saya totok, seorang wanita muda keluar. Cari siapa? Cari Bu Yulia. Oh, ini siapa ya? Saya Pak Pujianto. Hai Pak Pujianto, mari Pak, mari Pak. Saudara-saudara, disambut dengan luar biasa. Saya tunggu-tunggu Bu Yulia nggak keluar-keluar. Sudah ngobrol sana sini, sudah minumnya sudah habis, pisang yang diberikan juga sudah saya makan, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya saya tanya, Mbak, Ibu Yulia kemana? Oh, saya lupa. Ibu sedang rewang. Tahu rewang? Tahu ya? Rewang gimana maksudnya? Rewang di tempat orang punya gawe itu loh Pak, ada loudspeaker itu. Loh, katanya sakit. Wah, ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Ketika malam itu Bapak berdoa katanya, darah itu berhenti dan sekarang sehat. Siapa yang menyembuhkan saudara? Siapa? Siapa yang percaya Yesus malam ini ngangkat tangan? Haleluya. Puji Tuhan. Tidak salah saudara percaya. Dan apapun kehidupan saudara yang saudara hadapi malam ini, jangan takut. Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Yang kedua saudara-saudara, apa yang menjadi batu yang menghalangi kita tidak eksis, tidak bisa menyatakan diri sebagai orang Kristen, orang ketok nek iki wong Kristen, karena hidupnya dikuasai dengan kekhawatiran. Berkali-kali Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, percayalah kepadaku. Tetapi orang Kristen banyak sekali yang khawatir. Saya senang kenal dengan Pak Roslan ini. Kenal saya melalui telepon. Saya ditelepon, Pak bisa nggak melayani di Banyutowo. Dan saya baru kali ini saya di Banyutowo ya. Ketika saya datang, orang sudah dari sana itu udah senyum sama saya. Saya lihat ada sepeda motor berhenti, baju merah, sudah senyum. Oh ini mesti Pak Roslan nih. Senyumnya Pepsodent betul ya. Saudara-saudara, saudara tahu sebagai orang Kristen kenapa jadi bosan ke gereja? Karena orang Kristen miskin senyum. Di gereja kayak sekolah, senyum itu loh, nggak punya gigi pun cantik. Betul? Kalau saudara
saya membaca ini untuk menjadi pramugari di Singapore Airlines. Itu training yang paling berat itu training senyum. Berapa? 6 bulan. Senyum 6 bulan. Saudara-saudara, saya tidak tahu hari Minggu besok itu apa ya, banyak senyum atau di gereja kita itu kalau datang, tidak tahu Pak Suko ini apa banyak senyum atau enggak itu. Gereja kita lama-lama habis anggotanya gara-gara apa? Kita tidak senyum. Bosen. Kok gereja kok prengot ae, kayak khotbah abot-abot. Saudara-saudara, sekarang ada gereja-gereja yang melatih anggota jemaatnya untuk menjadi seorang penerima tamu yang baik. Senyum. Sugeng rawuh saking pundi nggih? Piyambakan kemawon. Monggo diantar. Nanti setelah itu dipanggil ke konsistori, disuguh wedang kai kue. Jak obrol-obrol. Apa ora tertarik saudara-saudara? Tertarik enggak kalau gitu? Sekarang yang paling penting adalah hospitality. Keramah tamahan. Bagaimana menyambut tamu-tamu surgawi yang datang beribadah, yang datang menyembah Allah. Harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan. Murah senyum, ramah, sumana. Coba kalau Anda itu bertamu, orang yang punya rumah tidak ramah, bisa berlama-lama di situ? Munjuk, dahar, tidak 5 menit langsung pulang. Tapi coba kalau seperti Pak Mul dan Bu Mul, ya yang saya inepi, ya, orangnya ramah, baik, ya, kerasan di situ saya. Saudara-saudara, sekali lagi, keramah tamahan itu perlu. Orang yang tahu mengucap syukurlah yang bisa ramah terhadap orang lain. Kalau orang tidak bisa mengucap syukur, dia tidak bisa ramah terhadap orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena dengan kekhawatiran kita tidak mengubah apa-apa. Anda khawatir, tidak bisa mengubah apa-apa. Ya gitu aja. Malah justru karena banyak khawatir, maka saraf-sarafnya akan lemah. Dan organ-organ tubuh itu akan menjadi lemah. Dan gampang kecentok penyakit. Nek wis kembangi loro niku teng pundi? Antri teng kuburan. Kekhawatiran tidak mengubah apa-apa. Dan yang ketiga, kalau kita khawatir, kita lupa janji Tuhan. Para murid itu sampai takut keluar malam, takut ke kuburan, takut keluar persekutuan, takut menjadi orang Kristen karena dipenuhi dengan kekhawatiran. Kalau sudah khawatir, para murid itu lupa janji Tuhan. Dan kita juga kalau khawatir, maka kita lupa janji ini Tuhan ini kaya ngopo, lali kita. Yang terakhir, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak kerasan di gereja karena yang disembah itu bukan Gusti Allah, tetapi yang disembah itu Gusti siapa? Gusti salah. Siapa? Gusti salah. Kalau ke gereja bukan cari yang baik, tetapi yang dia ke gereja cari yang salah-salah. Nek khotbah dawa, pendeta khotbah dawi saking dawani kaya obat lamuk wis. Tapi nanti kalau khotbahnya pendek, dibayar ngoyo-oyo khotbah mung sak emplik. Kalau pakai baju baru pendetanya,
gajian tuku baju anyar. Saudara-saudara, isinya orang ini datang ke gereja hanya mencari kesalahan. Dia tidak mencari kedamaian, yang dikatakan hanya nyacat maido. Orang nolio, orang itu tidak pernah kerasan di gereja mana saja kalau orang itu yang dicari hanya yang salah-salah. Saya tidak tahu apakah ada di sini yang begitu. Saya yakin tidak ada. Kenapa menjadi orang kecewa? Yang disembah memang itu. Kecewa, grundel, bersungut-sungut, gosip. Ya. Saudara-saudara, dia sebetulnya menumpuk bara di kepalanya. Dan ketika dia terbakar, orang lain tidak bisa menolong. Karena memang yang dikembangkan itu. Mari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya berpikir secara positif, yang baik-baik. Tidak usah menceritakan yang jelek-jelek, yang jelek-jelek kita perbaiki supaya Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan jangan khawatir dan sembahlah aku dan jangan menyembah yang lain. Itu maksudnya. Kalau kita ke gereja itu melayani Tuhan, bukan melayani diri kita sendiri. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena itu di dalam rangka Paskah ini saya akan membagikan kebangkitan Yesus itu untuk apa sebetulnya. Kebangkitan Yesus itu adalah bukti bahwa Yesus itu menang, dan kita sebagai pengikutnya, sebagai orang percaya bisa melu menang, derek menang menghadapi segala tantangan. Hidup walaupun susah, Tuhan bisa mengubah sesuatu kalau kita percaya. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita akan melihat mukjizat, melihat bagaimana Allah menolong kita. Banyak orang yang telah ditolong Tuhan bersaksi bahwa dia ditolong Tuhan, bukan oleh karena ke gereja dangtek, tetapi oleh karena ketekunan dan kesungguhannya. Saya tidak tahu para majelis ini apa pernah evaluasi sidang jemaatnya yang sregep rawuh ki sopo. Saya dulu gerejanya masih kecil, jadi pendeta gereja saya anggotanya belum ada 100 pada waktu itu, tidak seperti di sini sampai 1.300 ya Pak ya. Ada 1.300. Itu ada absennya. Absen itu kalau yang masuk ke gereja itu disebut surga, titik. Tapi kalau yang tidak masuk ke gereja itu neraka. Jadi ketika itu ada absen, akhir tahun itu ada absen. Pak Darto, ini Pak Darto sudah almarhum ini. Surga, 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 ngantek tutup tahun. Orang absen, surga kabeh. Ada orang lain lagi. Surga, neraka, 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 surga, neraka, 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 surga, neraka, akhir tahun neraka. Ada lagi yang begini. Surga, neraka, surga, kebaktiane mung Natal tok. Sebab apa? Ana mangani. Ya gitu. Saudara, saya tidak tahu apa gimana kita mengevaluasi, tapi cobalah absen kita itu sendiri, kita absen. Kira-kira 1 tahun itu surga terus apa neraka terus? Kita sendiri yang bisa. Kasih itu dibuktikan dari pengorbanan kita. Pasti jenengan urung tahu ngalami seperti yang dialami salah satu pendeta. Ketika habis persembahan seperti diedarkan begini tadi, tiba-tiba ada seorang ibu yang berdiri di konsistori nunggui
Orang ngitung duit, majelis ngitung duit itu. Pendetane takok, "Bu, wonten apa? Nenggo susu kok, Pak?" Lho ditewau pinten? Eketan ewon, Pak. Lajeng persembahan pinten? Gangsal atus. Tapi kalau di sini kan enggak ada toh? Enggak ada, masih baik semua, gerejanya apik kok. Ya. Kalau hari Minggu itu warung itu larisnya minta ampun. Kenapa? Ngijolke duit. Saudara, bagaimana menjadi orang Kristen diberkati kalau dengan Gusti Allah Tuhan? Bagaimana hidup kita diberkati Allah kalau kita dengan Allah yang memberi berkat saja kita etungan. Kita medit dengan Tuhan, Allah akan medit dengan kita. Tuhan itu lho Maha Kuasa. Nek kowe ngitung karo aku ya iso ngitung kowe. Gereja kita tidak punya misi, gereja kita tidak berkembang, tidak banyak jiwa, tidak senang ke gereja kita karena kita terlalu pelit mengeluarkan uang untuk pekerjaan pelayanan. Saudara-saudara, ketika ada akhir tahun, ini cerita saya sendiri. Ada bendara bilang, "Saya setelah jadi bendara saldonya sekian juta." Bangga dia. Saya katakan, "Bapak tidak pernah pelayanan." Loh, kok tidak pernah pelayanan gimana? Uang yang diberikan anak Tuhan kepada gereja kita untuk pelayanan dan bukan untuk disimpan. Untuk pelayanan, bukan untuk disimpan. Di lembaga saya, TWR, saya merencanakan selama 1 tahun itu menghabiskan uang sekian ratus juta. Kalau uang itu sisa, berarti saya tidak bisa pelayanan. Artinya apa yang saya rencanakan tidak ada dikerjakan. Untuk apa? Saudara-saudara, makanya kalau uangnya banyak, orang no pelayanani. Ujian barometer kita, kalau kita mengasihi Tuhan, maka seberapa banyak kita berani berkorban untuk Tuhan. Ada 3 orang Kristen pengorbanan, yang 1 talenta, bakat kita. Seperti adik-adik tadi, saya senang sangat. Lebih-lebih campur sarinya tadi. Wah, itu kalau dikembangkan, saya Jawa tenan. Kalau lagunya tambah 5 lagi, saya duduk di situ sampai selesai. Pak Suko, bisa membangkan ini? Ya, saya kepingin mendengarkan. Betul, saya memang, makanya saya khotbah-khotbah saya di radio, saya pakai gending-gending Jawa. Talenta kita persembahkan kepada Tuhan. Gereja nek regeng, banyak jiwa yang datang. Tapi nek gereja sepi, bahaya, pegah. Lawan yang gereja kayak yang kuburan. Betul enggak? Gereja kayak kuburan. Nek pas nyanyi rada melek, nek pas khotbah ngantuk. Pendetane kayak ledek ya, murah-murah iki. Tapi di sini enggak ada pasti. Yang kedua, mempersembahkan uang. Uang kita. Yang ketiga, mempersembahkan waktu kita. Termasuk panjenengan sami ini sekarang sedang mempersembahkan waktu untuk menjadi seperti Maria, mendengarkan firman Tuhan, dan orang yang mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Yang berikutnya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya dibangun oleh karena kasih Tuhan, maka yang pertama, orang itu memiliki harapan di dalam hidupnya. Orang bisa tidak makan 40 hari masih hidup. Orang tidak minum 1 minggu masih bisa hidup. Tetapi kalau orang tidak punya harapan 1 detik, dia mati orang itu.
Saudara-saudara, Yesus adalah harapan kita. Yesus bisa mengubah hidup kita. Yesus bisa membalikkan kehidupan kita yang sengsara menjadi bahagia. Dan rencana Allah kepada kita tidak pernah rencana kebinasaan, tetapi rencana kebahagiaan. Amin, saudara. Itulah yang harus kita percaya. Yang berikutnya, orang yang percaya Yesus Kristus, orang yang mantap bakoh di dalam iman, orang itu tidak pernah menutup mata terhadap perubahan. Di dunia ini mesti berubah, tidak pernah tidak berubah. Kalau saudara umurnya udah 40 tahun, hati-hati makannya. Sekarang ini umur 30 tahun banyak yang stroke. Tahu stroke ya? Mati sebelah. Oleh karena itu, makan harus hati-hati. Jangan bangga bisa makan daging-daging zaman sekarang. Jangan bangga. Yang sehat sekarang banyak makan sayur. Makanya kalau Anda punya pendeta, jangan disubio pakanan sing enak-enak. Nyowone cekak nanti. Bukan berarti harus menderita, tidak. Biar pendeta mengatur sendiri uangnya. Kalau pelayanan harus minta bagus, fasilitas harus lebih bagus. Zaman sekarang begitu, ya. Zaman sekarang begitu. Sekarang kan banyak gereja-gereja meminta pendetanya sing apik, ning bayarannya sithik kan gitu ya. Ya. Nah itu sing apik pendetane. Khotbah 24 jam ngono, ya. Tapi sekarang ini zaman sekarang susah. Dikhotbahi setengah jam wis ngilak-ngili jam. Ya toh? Tapi di sini ndak toh? Kalah karo wong ngantri minyak. Ngantri minyak tanah itu loh. Dari pagi jam 7 sampai jam 7 malam ngadeg terus. Karena apa? Butuh. Betul? Dulu zaman Tuhan Yesus dikhotbahi sedina wong ra minger. Tapi zaman sekarang khotbahi setengah jam. Jo diundang neh wong iku. Kedawan khotbahi. Orang sekarang banyak mendengar yang tidak baik. Banyak mendengar, melihat berita-berita yang mencekam. Borgol. Apalagi itu? Yang menakutkan, perkosaan. Tidak pernah mendengarkan radio yang siaran firman Tuhan. Tidak pernah mendengarkan lagu-lagu rohani. Tidak pernah mendengarkan hal yang memenuhi hatinya, hal yang baik. Maka orang yang tidak pernah mendengarkan yang baik, hidupnya dipenuhi kekhawatiran. Orang yang percaya bakoh di dalam iman, sentosa di dalam iman, dia siap menghadapi perubahan, apapun perubahan itu. Justru setiap perubahan dianggap sebagai pembentukan untuk menjadi murid yang setia di dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya, saudara-saudara, kita senang berkegiatan, kita senang latihan kur, kita senang pelayanan, tetapi jangan sampai kegiatan kita menumpulkan, nek basa Jawanya bagus, ojo nganti sudo panggraita landepmu marang Allah. Dengar firman Tuhan, layani Tuhan, dan jangan layani kegiatan. Makanya ketika saya berdoa dengan tim musik tadi, kita sekarang sedang mempersembahkan pelayanan. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Termasuk khotbah ini, untuk mendekatkan Anda semua kepada Tuhan. Yang terakhir kali, panjenengan sami, orang yang percaya kepada Tuhan, siap menjadikan Allah sesembahan kita. Satu-satunya, tidak goyah. Artinya kalau ada masalah, jangan lari selain kepada Allah. Jangan pergi ke sana ke sini, berlutut di hadapan Allah. Berdoa kalau ingin saudara merasakan mukjizatnya, zaman kasihnya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang terakhir adalah siap berkata iya
kalau Tuhan berfirman. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kekuatan bagi Bapak Ibu. Mari kita bertunduk kepala bersama-sama, kita berdoa kepada Tuhan. Kanjeng Rama ing swarga, abdi patuko sampun ngaturaken kayektosan pangandikanipun Gusti dumateng Bapak Ibu, dumateng sederek ingkang rawuh wonten ing Paskah menika. Kawula suwun menawi wonten watu-watu sela-sela ingkang ndadosaken mboten majengipun kapiandelan supados paduka angkat ing dalu menika. Para Bapak Ibu ingkang saestu atu gadah momotan ingkang awrat ingkang samenika saestu kepengin dipun dongaaken. Kula aturi angkat tangan. Kadasangan ingkang gadah momotan awrat, persoalan-persoalan hidup yang berat yang minta didoakan, angkat tangan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala dengan sungguh-sungguh dan kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu bahwa ada banyak saudara yang mengangkat tangan oleh karena punya beban yang berat. Tuhan Yesus, malam ini hamba-Mu mendoakan mereka supaya beban diangkat dan Tuhan memberikan roh kebijakan supaya mereka yang masih mengangkat tangan diangkat persoalannya dan diberi kelegaan. Hamba-Mu serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Amin. Turunkan tangan. Saudara-saudara, pertanyaan yang kedua, siapa yang ingin melayani Tuhan lebih baik dari malam ini untuk seterusnya? Saya mau mengabdi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Motivasi tidak ada pamrih, hanya kemuliaan nama Tuhan. Tolong berdiri, saudara. Terima kasih. Tolong maju ke depan, saya akan menumpangi tangan dari atas mimbar ini. Silakan yang ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Silakan, saudara maju ke depan. Tidak usah malu di hadapan. Mari semua menyanyi tak tersembunyi kuasa Allah. Silakan dibantu dengan singernya. Silakan maju yang ingin melayani Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan dengan sungguh. Aku ingin mempersembahkan hidupku dengan sungguh. Dan saudara mengakui di hadapan Tuhan yang selama ini tidak pernah melayani dengan sungguh. Mari silakan. Saya akan mendoakan saudara-saudara. Bapak Surgawi, silakan angkat tangan semua sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin menyerahkan kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, inilah anak-anakmu Yesus. Engkau tahu bahwa mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tidak malu-malu mengangkat tangannya di hadapan-Mu Yesus. Luar biasa karya Allah Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan. Hamba-Mu hanya memberikan tangan yang tidak Anda kuasa, tetapi Yesus sanggup memberikan kuasa mereka. Berilah roh kesetiaan kepada mereka Tuhan Yesus. Luar biasa karya Allah Tuhan. Berilah kuasa, perlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Tuhan, mereka mengabdikan diri. Mereka akan membantu gembala. Mereka akan membantu pekerjaan Tuhan. Mereka akan mempersembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau melihat hati mereka masing-masing, satu persatu, satu persatu. Lihat Tuhan, kami percaya bahwa Yesus menjamah hari malam ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkati mereka semua, berkati mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur. Terima kasih untuk penyerahan mereka kepada Tuhan. Jadikanlah gereja-Mu, orang-orang ini sebagai alat-alat Tuhan untuk kemuliaannya di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah tetangganya, di tengah-tengah masyarakatnya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saya sudah menumpangi saudara sebagai komitmen saudara kepada Tuhan. Silakan balik, renungkan sampai Maranatha. Silakan melayani Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati saudara. Mari sidang jemaat menyanyi seperti nyanyian ini. Sidang jemaat yang terakhir kali, kalau Bapak Ibu ada masalah rumah tangga yang tidak bisa dipecahkan, yang kepingin ditumpangi tangan dan didoakan supaya selesai masalahnya, Bapak Ibu ada kesempatan untuk Bapak Ibu mengangkat tangan. Tidak usah maju karena ini masalah yang paling pelik. Silakan hanya kita tunduk kepala semua dan meramkan mata di hadapan Allah saja. Jangan ada yang melek. Silakan kalau ada rumah tangga yang kepingin dipulihkan, tolong angkat tangan di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, banyak sekali rumah tangga yang kepingin dipulihkan oleh kasih-Mu. Oh Yesus, anugerah-Mu malam ini supaya mengalir. Tuhan, pulihkanlah rumah tangganya supaya kumingsun egoisme masing-masing supaya diruntuhkan oleh kasih Tuhan. Pulihkan rumah tangga mereka supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih untuk mereka berani mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mengangkat tangannya supaya mereka diberi hati rendah hati supaya bisa mengutamakan pasangannya, melayani pasangannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Turunkan tangan. Terima kasih banyak. Mari sidang jemaat kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi bahwa kuasa Allah akan menolong kita. Menyanyi bersama-sama, bersama-sama dengan para singer ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau telah melihat bahwa kami merasakan jamahan Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing supaya pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kuasilah mereka semua dengan kuasa Roh Kudus supaya siap menghadapi tantangan walaupun berat sekalipun. Dan kami tahu setiap tantangan itu kami yang menang oleh karena Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk dan selamat Paskah. Yesus lahir, itu semua untuk kita. Ketika dia mati, itu juga untuk kita. Bahkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, itu semua adalah untuk kita, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ku tahu dia lahir di dalam dunia
dunia. Siapa? Ku tahu dia mati, ku tahu dia mati, ku tahu dia bangkit. Untuk siapa? Yesus sana kalah, Yesus sana kalah, oh menjelma manusia, lahir di kandang indah. Yesus sembah, rela berkorban. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk kita semua, untuk umat manusia. Terlalu mulia pengorbanannya. Untuk berdosa, untuk umat manusia. Terlalu mulia pengorbanannya. Dia Yesus, dia Yesus, Allah yang kudus, juru selamat umat manusia. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri sebelum nanti kita akan mengakhiri kebaktian malam hari ini. Ku tahu dia lahir ke dalam dunia. Untuk siapa? Siapa? Kita mengatakan bahwa dia mati, dia bangkit. Itu semua untuk kita yang berdosa. Tahu dia bangkit. Untuk siapa? Yesus sana kalah, Yesus sana kalah, oh rela berusia, lahir di kandang indah. Yesus sana kalah, Yesus nyembah Allah, rela berkorban. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk kita semua, untuk umat manusia. Terlalu mulia pengorbanannya. Umat untuk umat manusia. Terlalu mulia pengorbanannya. Pengorbanannya dia Yesus, oh dia Yesus, Allah yang kudus, jalan selamat umat manusia. Untuk kita semua, terlalu mulia pengorbanannya. Untuk kita semua, untuk umat manusia. Terlalu mulia pengorbanannya. Dia Yesus, dia Yesus, Yesus, Allah yang kudus, jalan selamat umat manusia. Jalan selamat, jalan selamat umat manusia. Jalan selamat, selamat umat manusia. Terpujilah Kau Tuhan. Oh Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Monggo Ibu Tuti akan menutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, di mana Engkau sudah memimpin dalam pelaksanaan KPR
dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, semuanya itu atas campur tangan-Mu. Terlebih Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan pada malam hari ini Bapa, boleh menggugah setiap hati mereka yang belum mengenal Engkau. Biarlah Bapa ada banyak jiwa dimenangkan pada malam hari ini oleh karena nama-Mu Bapa. Terlebih Bapa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, boleh memperbarui kehidupan kami, boleh mengubahkan kami, boleh menguatkan kehidupan kami, untuk kami senantiasa siap dalam menghadapi setiap rintangan, siap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada Tuhan. Biarlah Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu buat kehidupan kami. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar kami tidak pulang meninggalkan tempat ini Bapa, biarlah Tuhan tuntun langkah kami, sehingga sampai di rumah nanti dalam keadaan selamat dan membawa berkat yang daripada Engkau. Terlebih ya Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dari gereja tetangga Bapa. Biarlah Bapa Engkau juga lawat, Engkau juga pimpin dalam perjalanan pulangnya. Tuhan berkati mobil yang ditumpanginya, Tuhan berkati sopir yang mengendarainya Bapa, sehingga mereka boleh sampai di tempat tujuannya dalam keadaan selamat. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pujianto STH Bapa. Tuhan berkati setiap pelayanannya Bapa. Tuhan berkati Bapa segala jerih payahnya, sehingga apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan Bapa, bukanlah suatu hal yang sia-sia, namun boleh berbuah dan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Bapa, kami mau Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpuji termuliah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu semonggo kita wangsul sarengan wonten ing yo kita pambak-pambak kanthi mardikanipun manah kita. Kita pujiaken kidung pasamuan angka 261 modo ingkang kaping kalih. Saiki kita padha mandika. Iki kita padha mandika. Bapak Ibu saged jabat tangan kalih kanan kirinipun nggih. Ucapkan kita sampun mardika. Mboten usah kuwatir melih nggih. Saiki kita padha mardika. Iki kita padha mardika. Gusti wis nanggen ing slamet kita. Linuput gecih karusaan. Gusti jangan babar pisan, babar pisan, babar pisan, penolongi, babar pisan, babar pisan, penyong rawi, doe, pamentangan, mesti luar, babar pisan, babar pisan, babar pisan, penyong nulungi, babar pisan, penyong resiki, ngetoke pamentangan, mesti luar, babar pisan, mesti luar, babar pisan, mesti luar, babar pisan, mesti luar, babar pisan, mesti luar, babar pisan. Wilujeng lampah Gusti Yesus berkahi kita sedaya.